Kami lanjutkan perbincangan bersama dengan Ibu Dwi Korita dan juga Pak Isnawa. Ke Bu Dwi Korita, Ibu, ini penyebab banjir yang terjadi mulai dari kemarin itu kan karena akibat intensitas hujan yang cukup tinggi begitu dan juga ditambah air kiriman yang mengalir akibat meluapnya di daerah aliran sungai Ciliwung begitu. Apakah ini sebenarnya hanya dua faktor ini saja yang paling berkontribusi dengan banjir kemarin atau sebenarnya ada fenomena lain, Bu Dwi Korita? Eh, jadi benar, banjir kemarin terutama untuk kawasan Bekasi ya, wilayah Bekasi yang di bawah Tangerang dan Depok itu sebetulnya di lokasi itu juga mengalami hujan dengan intensitas sangat lebat. Yang kami catat itu seperti di Bekasi, intensitasnya itu mencapai 141 milimeter dalam 24 jam. Ini sangat lebat kategorinya. Namun juga ada tambahan dari air luapan dari arah hulu. Karena di hulu ini misalnya di daerah Katulampa itu curah hujannya mencapai 232 milimeter dalam 24 jam. Jadi ini sudah dikatakan ekstrim. Ekstrim itu mulai 150 milimeter per 24 jam. Nah, kemudian selain itu, kenapa fenomenanya bisa seperti ini? Karena itu tadi, fenomena atmosfer, adanya gelombang equatorial Rossby dan juga terutama equatorial Rossby dan ada sirkulasi siklonik serta adanya kondisi labil di wilayah atmosfer Jabodetabek hingga mengakibatkan kelembapan udara juga sangat tinggi 70-90%. Dan juga ada belokan angin di utara Jakarta pada malam hingga dini hari yang menyebabkan awan hujan bergerak masuk ke wilayah Jakarta saat itu dan langsung memicu hujan dengan intensitas yang lebat. Jadi kombinasi dari berbagai fenomena. Nah, terutama kalau dari segi alam itu seperti itu. Nah, barangkali untuk hal yang sifatnya non alam, barangkali karena intensitasnya yang ekstrim atau sangat lebat hingga ekstrim, kapasitas daya tampung atau daya resap air ke dalam tanah itu terlampaui di perkotaan ya, karena perkotaan kita tahu ya sudah banyak tertutup oleh blok beton dan sebagainya, aspal ya. Jadi setinggi itu tuh mengakibatkan kapasitas daya tampungnya tidak memadai, apalagi kalau misalnya saluran-saluran air, sungai dan sebagainya sudah penuh terisi sedimen. Nah, jadi kombinasi antara alam dan juga kapasitas daya dukung lingkungan yang sudah tidak alamiah ya, jadi terlampaui dengan curah hujan yang tinggi. Demikian. Baik, kalau untuk berbicara soal potensi hujan kan tadi dikatakan juga masih ada. Kalau dari range waktunya, Bu Dwi Korita, ini prediksinya akan sampai kapan kira-kira potensi hujan masih akan terus terjadi di wilayah Jabodetabek? Nah, dari prediksi yang terdekat, kami memprediksi hingga akan berlangsung hingga 11 Maret itu. Dan saat ini memang potensinya mulai melemah. Namun ini fenomena alam kan seperti itu. Setelah puncak, kemudian berangsur-angsur melemah. Namun setelah itu kan berangsur-angsur meningkat lagi hingga 11 Maret. Jadi masih ada potensi hujan lebat masih dapat terjadi. Insya Allah tidak berkembang menjadi ekstrim. Demikian. Baik, sekarang saya ke Pak Isnawa lagi. Pak Isnawa, kalau untuk kemudian warga yang terdampak, datanya sampai dengan sekarang apakah masih sama atau sudah mulai berkurang? Karena tadi untuk titik-titiknya saja juga sudah mulai berkurang, Pak, warga yang terdampak banjir. Iya, otomatis berkurang, Mas Jason. Kalau sebelumnya di 2-3 hari yang lalu saya mencatat ada total dari 28 lokasi pengungsian di sekitar 89 RT itu ada sekitar 2.700-an pengungsi ya. Namun seiring dengan sudah surutnya beberapa titik kawasan, kemudian ada juga mohon izin Bu Dwi Korita, ada yang ikut keluarganya di Tangerang, di Bekasi, ataupun daerah-daerah yang tidak terdampak banjir karena mereka lebih nyaman dengan keluarganya,
jumlah pengungsi semakin jauh berkurang. Ya, dari prediksi 2.700 sekarang hanya di kisaran sekitar 2.200. Tetapi BPBD, Dinas Sosial, terus kami melakukan upaya dukungan terhadap para pengungsi yang kami tempatkan di 28 titik, ada di masjid musola, di gor, di gedung sekolah, ada di gereja, ataupun tempat-tempat yang lainnya. Ya, artinya kami terus memonitor, tim TRC kami dibantu para relawan terus ikut memantau jumlah pengungsi yang ada di titik-titik pengungsian, Mas Jason. Baik, sudah berkurang juga mereka yang terdampak dan juga titik-titik pengungsian juga masih diupayakan untuk bisa mendapatkan bantuan. Tapi Pak Isnawa, tadi Bu Dwi Korita bilang untuk range waktunya masih ada potensi hujan, nantinya sampai dengan 11 Maret. Mendengar ini apa kemudian mungkin rencana yang sudah terfikirkan oleh BPBD untuk mengantisipasi adanya banjir yang lebih parah terjadi? Ya, saya terima kasih Bu Dwi Korita, BMKG yang terus menginformasikan prediksi cuaca ke depan. Kami sudah lapor Pak Gubernur, Pak Wagub, bahwa kami akan melanjutkan operasi modifikasi cuaca yang kemarin, Mas Jason, Ibu, kita berhasil mengurangi potensi cuaca ekstrim hingga 63% pada saat menjelang Natal dan Tahun Baru. Nah, saat ini kami akan melakukan lagi operasi modifikasi cuaca. Kami rapat dengan tim Ibu dari BMKG, TNI AU, BNPB, ya, termasuk juga jajaran Pemprov. Besok ataupun lusa yang pasti kami menunggu masukan dari BMKG tanggal-tanggal berapa yang tepat untuk kita lakukan operasi modifikasi cuaca. Dan ini akan kita lakukan, Pak Gubernur sudah menyampaikan pada saat kunjungan ke pintu air Manggarai. Jadi seperti yang tadi Ibu Dwi Korita sampaikan, kita berupaya ya Bu ya, memprematurkan pertumbuhan awan hujan yang kemungkinan terjadi di atas kota Jakarta. Kemudian mungkin selain memprematurkan, mungkin ada upaya untuk mendorong ya Bu ya, potensi cuaca ekstrim itu ke perairan terbuka seperti ke Kepulauan Seribu, sehingga kalaupun bisa kita dorong ke perairan terbuka, minimal intensitas hujan yang ekstrim akan turun kategorinya ke sedang ataupun ringan, kira-kira begitu Mas. Baik, tadi dikatakan upaya modifikasi cuaca ini berhasilnya sampai dengan 63% gitu kemarin ya. Nanti saya akan tanya lagi, follow up lagi, apakah kemudian sesignifikan itu kemudian bisa mempengaruhi atau memitigasi bencana yang terjadi dan juga banjir yang terjadi kemarin. Kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV.